Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas terkait ancaman-ancaman bencana alam yang berada di Indonesia. Yuk, simak videonya. Apa saja sih jenis-jenis bencana alam yang kamu ketahui? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu jenis bencana alam paling mematikan adalah tsunami. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi tsunami? Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pada pantai surut secara tiba-tiba, maka segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi, seperti perbukitan ataupun bangunan yang tinggi, sambil memberitahukan teman-teman yang lain. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Bencana alam berikutnya yang tidak kalah mematikan adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah peristiwa dari berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Apa hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? Pertama-tama, berlindunglah di bawah kolong meja. Jika gempa mereda, keluarlah berurutan, carilah tempat yang lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, ataupun pohon. Berikutnya, kita akan membahas bencana letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi ketika material cair perut bumi dimuntahkan ke permukaan. Guguran material panas, keluarnya gas beracun, dan aliran lava dapat membuat letusan gunung berapi berbahaya. Apa hal-hal yang harus kita lakukan saat terjadi peristiwa gunung meletus? Pertama, hindarilah daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Kenakanlah pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, masker, dan juga topi. Bencana berikutnya adalah tanah longsor. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengkikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Bila terjadi tanah longsor, segeralah mengevakuasi diri. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor dari petugas, segeralah evakuasi ke tempat yang aman dan telah ditentukan. Bencana berikutnya yang harus sangat kita waspadai adalah bencana banjir atau bahkan banjir bandang. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Hal-hal utama yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir bandang adalah segera matikan aliran listrik dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Segeralah mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jangan lupa untuk segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Bencana berikutnya adalah kebakaran hutan atau lahan atau yang lebih sering disingkat dengan karhutla. Kebakaran hutan atau lahan besar adalah kebakaran tak terkendali di hutan, padang rumput, atau semak belukar. Kebakaran ini biasanya terjadi di tengah atau setelah kemarau panjang. Kebakaran ini biasanya dapat diakibatkan oleh petir ataupun aktivitas manusia seperti membuka lahan perladangan dengan membakar area hutan.
Jika kita melihat terjadi kebakaran hutan atau lahan, segeralah laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait supaya mengusahakan pemadaman api. Bencana berikutnya yang harus kita waspadai adalah puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Hal-hal yang harus kita lakukan saat terjadi bencana angin puting beliung adalah pertama-tama, jika berada di luar ruangan dan terasa petir akan menyambar, segeralah membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jika bisa, segeralah masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan pintu lalu kunci. Segera matikan semua aliran listrik dan perangkat elektronik. Berikutnya adalah bencana kekeringan. Bencana ini biasanya sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi bencana kekeringan adalah bisa dengan membuat sumur resapan tanah atau biopori. Hindari pemakaian air yang berlebihan. Ingat, matikan air bila tidak digunakan. Sekian pemaparan saya terkait jenis-jenis bencana alam yang berada di Indonesia. Tetaplah waspada dan selalu berhati-hati. Terima kasih.